Topik hari ini mungkin agak sulit dicerna. Tuhan mengeraskan hati. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih melakukan hal ini? Mengapa Dia mengeraskan hati seseorang, dan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa seperti ini di dalam Alkitab? Misalnya, hati Firaun. Di episode ini, kita akan membahas secara mendalam apa artinya Tuhan mengeraskan hati seseorang. Bagaimana tanda-tanda hati yang keras ini muncul, dan bagaimana kita dapat menghindari hati yang mengeras di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita gali bersama. Yang pertama, kita akan melihat apa arti Tuhan mengeraskan hati seseorang. Tuhan mengeraskan hati seseorang bukan berarti Dia menyebabkan mereka berbuat dosa atau menanamkan kejahatan di dalam hati mereka. Allah adalah kudus dan tak bercela menurut Yakobus 1 ayat 13. Pengertian bahwa Tuhan mengeraskan hati lebih berkaitan dengan tindakannya melepaskan kendali atas hati seseorang. Ada beberapa cara Tuhan mengeraskan hati seseorang. Yang pertama yaitu ketika Dia menarik kasih anugerahnya. Tuhan dapat menarik anugerahnya dan membiarkan seseorang mengikuti keinginan hatinya sendiri. Roma 1 ayat 24 menyebutkan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Yang kedua yaitu dengan cara menyerahkan mereka kepada pengaruh iblis yang jahat. Tuhan dapat membiarkan seseorang dikuasai oleh pengaruh iblis, dan ini adalah bentuk penyerahan kepada kondisi hati yang benar-benar sudah rusak oleh karena dosa. Lalu kemudian yang ketiga, melalui providensia ilahi. Tuhan dapat mengatur situasi-situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang hatinya memang sudah jahat. Dan situasi tersebut semakin memperkeras hati mereka lebih lagi. Contoh jelasnya adalah Firaun di dalam Keluaran 9 ayatnya yang ke-12. Namun, tindakan mengeraskan hati ini bukanlah tanpa tujuan. Tuhan menggunakan pengerasan hati untuk menyatakan kuasa dan keadilannya serta menggenapi rencananya. Apa kira-kira tanda-tanda hati yang keras secara umum? Bagaimana kita dapat mengenali hati yang keras? Ada beberapa tanda utama yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah penghinaan yang terbuka terhadap Allah. Orang dengan hati yang keras menunjukkan penghinaan terhadap otoritas dan perintah Allah sesuai dengan Amsal 1 ayat 24-26. Yang kedua, orang ini tidak tanggap terhadap berbagai peringatan yang sudah dikirimkan oleh Tuhan. Mereka sering mengabaikan peringatan dan bahkan penghakiman dari Tuhan sesuai dengan Yesaya 42 ayatnya yang ke-25. Lalu tanda yang selanjutnya adalah penyesalan yang bersifat sementara. Benar, ada rasa bersalah, tetapi tidak ada perubahan hidup yang nyata. Ini adalah bentuk penyesalan sementara tanpa pertobatan sejati. Yang selanjutnya adalah bernegosiasi dengan Tuhan. Orang dengan hati yang keras seringkali mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Alih-alih sepenuhnya menaati perintahnya, tetapi seperti Firaun di dalam Keluaran 10 ayat 16-17, mereka seringkali mencobai Tuhan dan mencoba tawar-menawar dengan perintahnya. Lalu kemudian yang ditunjukkan dalam mengeraskan hati adalah kemarahan dan kebencian. Ada kebencian dan kemarahan terhadap jalan-jalan Tuhan yang suci seperti yang terlihat di dalam respon Firaun terhadap Musa, Keluaran 9 ayatnya yang ke-34.
Selanjutnya kita melihat bagaimana dengan dosa terhadap terang kebenaran yang sudah diberikan. Saudaraku, ada dosa terhadap terang kebenaran yang menghasilkan hati yang semakin keras. Dosa terhadap terang kebenaran ini adalah ketika seseorang secara sadar memilih untuk berdosa meskipun dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini terjadi baik di dalam secara dosa commission sesuai dengan terminologi dari Thomas Manton dalam bukunya The Hardening of the Hearts, yaitu melakukan hal yang salah, menolak untuk menerima yang benar, maupun juga dosa yang disebut omission, yaitu gagal untuk melakukan yang benar dan selalu membuat alasan-alasan untuk tidak mengikuti. Ketika seseorang berulang kali melawan terang yang diberikan oleh Tuhan, atau bahkan mengakui tetapi secara terus-menerus dia menolak dan kemudian selalu mencari alasan, maka pada saat itu hatinya semakin keras. Yesaya 6 ayat 9-10 menggambarkan bagaimana pemberontakan terus-menerus dapat mengeraskan hati seseorang. Poin yang keempat, hal-hal apa saja yang menyebabkan anak-anak Tuhan mengalami hati yang keras? Bahkan orang yang percaya bisa mengalami hati yang keras. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah dosa melawan hati nurani. Ketika seseorang dengan sengaja berdosa dan tidak segera bertobat, dengan kata lain menunda, ini dapat mengeraskan hati mereka. Efesus 4 ayat 30. Yang kedua adalah keduniawian. Terlalu terlibat di dalam kenyamanan dan kekhawatiran duniawi dapat membuat hati menjadi tumpul, sesuai dengan Markus 4 ayatnya yang ke-19. Yang ketiga adalah kesombongan dan ketergantungan pada diri sendiri. Percaya pada kekuatan sendiri, gantinya pada kasih karunia Tuhan, membuat seseorang rentan terhadap pengerasan hati, sesuai dengan Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Dan kemudian yang keempat, mengabaikan dorongan Roh Kudus. Ketika kita tidak mendengarkan atau mematuhi Roh Kudus, hati kita menjadi semakin keras, sesuai dengan Ibrani 3 ayat 7-8. Sekarang mari kita lihat bagi orang Kristen, apakah ada tanda-tanda di mana seseorang Kristen hatinya telah menjadi keras? Ada beberapa tanda hati yang mengeras pada orang Kristen. Yang pertama, semakin tidak efektifnya disiplin rohani. Anda mungkin melakukan aktivitas rohani seperti berdoa, membaca Alkitab, hadir di ibadah, tetapi sesungguhnya tidak ada pertumbuhan atau perubahan yang nyata. Selanjutnya adalah kenikmatan dunia ini menjadi jerat. Hal-hal duniawi seperti harta benda, kepelesiran, kesenangan mulai mengambil alih prioritas dalam hidup Anda, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Dan yang selanjutnya adalah tidak berbuah di dalam pencobaan. Ketika melalui kesulitan, tidak mengalami pertumbuhan rohani atau ketergantungan yang lebih dalam di dalam tangan Tuhan, sesuai dengan Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4. Lalu kemudian yang terakhir, tanda orang Kristen yang hatinya mulai mengeras adalah kemalasan, acuh tak acuh di dalam mencari Tuhan. Rasa malas atau apatis dalam mengejar hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan adalah tanda orang Kristen yang hatinya sudah mengeras. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana hati yang keras ini dapat disembuhkan? Syukur kepada Tuhan, hati yang keras tidak harus menjadi keadaan yang permanen. Ada beberapa langkah penyembuhan hati yang keras. Yang pertama adalah perenungan dan pengakuan. Merenungkan kondisi hati kita dan mengakui di hadapan Tuhan, ini adalah langkah pertama dan yang sangat penting, sesuai dengan Mazmur 51 ayatnya yang ke-17. Selanjutnya adalah pertobatan yang cepat. Artinya segera bertobat
dan kembali kepada Tuhan sebelum hati semakin lama semakin mengeras. Yakobus 4 ayatnya ke-8. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu bersama Tuhan, dengarkan suaranya dan patuhi arahannya di dalam hidup kita. Sesuai dengan Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Lalu kemudian, kerendahan hati dan ketergantungan. Akui kelemahan kita dan bergantunglah pada kasih karunia Tuhan untuk melembutkan hati kita yang sudah keras, sesuai dengan 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Dari pengalaman Firaun, apa yang dapat kita pelajari dari hati yang keras Firaun ini? Saudaraku, Firaun adalah contoh klasik dari hati yang keras. Dari kisah hidupnya kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan itu sabar, tetapi penghakiman akan datang. Tuhan memberikan Firaun banyak kesempatan untuk bertobat, tetapi ketika dia terus menolak, penghakiman tiba. Keluaran 7 sampai Keluaran 12 mengilustrasikan poin ini. Yang kedua, pengerasan hati berujung pada kehancuran. Firaun memilih pemberontakan dan akibatnya adalah kehancuran, bukan hanya dia, tetapi seluruh bangsa Mesir. Keluaran 14 ayatnya yang ke-28. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan ditunjukkan melalui penghakiman. Tuhan menyatakan kuasanya dengan jelas melalui tindakannya terhadap Firaun. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Roma 9 ayat 17. Sebagai kesimpulan, pengerasan hati adalah bahaya yang nyata bagi siapa saja, baik orang percaya maupun mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita diingatkan dari kisah Firaun bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat, tetapi penolakan yang terus-menerus akan berujung kepada penghakiman. Kiranya kita merespon kasih karunia Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketaatan dan keinginan untuk menjaga hati kita tetap lembut di hadapannya. Jangan biarkan hati kita menjadi keras. Sekian dari saya. Mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.